selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Uang komite di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang dipertanyakan penggunaannya oleh orang tua dan wali murid. Seorang kakek-kakek di Padang Pariaman nekat memperkosa nenek-nenek. Namun sang kakek mengutarakan niatnya itu sambil mengancam korban dengan pisau pemotong kertas. Polres Pasaman Barat fasilitasi mediasi kelompok tani yang bersiteru dengan pengelola perkebunan kelapa sawit. Orang tua dan wali murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang yang berlokasi di daerah Anak Ayi, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, mempertanyakan aliran uang komite yang dipungut tiap semester dari wali murid sebesar Rp100.000. Menurut salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan, dirinya harus mengeluarkan uang yang banyak untuk kelangsungan pendidikan anaknya, seperti uang komite 2 kali dalam setahun, uang infak 2 kali dalam 1 pekan, uang sumbangan pada hari besar dan hari guru, serta uang perpisahan. Meski bersifat sumbangan, tapi orang tua terpaksa memenuhinya agar anaknya merasa nyaman di sekolah. Sebagai orang tua tunggal, sang ibu merasa sangat terbebani dengan banyaknya uang sumbangan itu. Soalnya banyak sekali iuran-iuran yang diminta, seperti uang komite 2 kali 1 tahun, uang infak 2 kali 1 pekan. Ketika ada acara-acara penting seperti perpisahan atau acara hari guru juga diminta iuran. Jadi kemana uang bos, bantuan dana bosnya di sekolah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali murid, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Komite sekolah berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga berperan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta mengevaluasi dan mengawasi kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Tapi tempat tinggalnya kan cukup jauh juga. Datang kemari kita ada rasa tuh gini deh, orang datang 7 kali, agak sekali pun tidak perlu kita berbasa-basi untuk transport, untuk makannya, untuk snacknya. Dan di komite sekarang kita ini tak 100.000 pun uang komite diberikan kepada pengurus, boleh tanya berapa. Dan untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan anggaran komite, pembelian, pengerjaan, itu pengurus komite. Ibu secara pribadi tak seratui membebiti deh. Menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang, uang komite itu dipegang oleh salah satu guru, bukan oleh bendahara komite sekolah. Terkait penggunaan uang komite itu, pihaknya juga mengatakan tidak menggunakan Rp1 pun untuk keperluan pribadi, karena semuanya diurus oleh pengurus komite. Para orang tua dan wali murid meminta pemerintah bersikap tegas dengan penarikan uang komite. Kelbiham melaporkan dari Padang. Merasa prihatin atas peristiwa pungutan di Min 1 Padang, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat mendorong Kanwil Kemenak untuk segera mengambil tindakan agar persoalan itu tidak merebak. Hal ini menjadi tugas bagi Ombudsman yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pasalnya, kasus itu telah menyebar di media cetak dan menjadi pembicaraan para orang tua dan wali murid.
kontrak oleh Kemenak itu juga menjadi keprihatinan kami. Artinya kalau memang belum ada evaluasi, belum ada peringatan, maka kita harus mendorong pimpinan baik itu kepala sekolah, lagi-lagi pimpinan kepala sekolah itu sendiri, kanwil atau atau kantor Kemenak harus mengambil tindakan yang lebih segera, lebih cepat, agar persoalan-persoalan ini tidak merebak kemana-mana. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Padang mewanti-wanti agar semua pihak bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Saat ini banyak pihak dan lembaga yang mengawasi penggunaan dana, terutama dana dari pemerintah. Kejari juga meminta dana itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jika dilanggar, maka dipastikan akan berhadapan dengan hukum. Untuk semua, ya kita supaya bekerja sesuai SOP aja, sesuai ketentuan saja, ya kan? Karena sekarang ini banyak yang sudah mengawasi penggunaan dana. Jadi kepada siapapun yang menggunakan dana pemerintah ini agar menggunakan dana itu sesuai peruntukannya, sesuai SOP aja. Jika tidak, Pak? Jika tidak, nanti akan berhadapan dengan hukum. Saat ini, media di Sumbar heboh dengan adanya dana-dana yang tidak jelas yang dipungut oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang. Mulai dari dana komite 2 kali setahun, uang perpisahan, uang hari guru, dan infak 2 kali dalam 1 pekan. Robiha melaporkan dari Padang. Ini 3 meter ya, 2 meter lah. Gerusan aliran sungai Batang Lingkin di Nagari Ayagadang, Pasaman Barat semakin mengkhawatirkan. Sebuah musala yang dulunya berjarak lebih dari 10 meter, kini hanya tinggal kurang dari 2 meter. Selain itu, kebun warga yang berada di atas tebing juga lenyap secara perlahan. Karena tebing setinggi 10 meter itu amblas. Kondisi ini telah terjadi sejak 2 tahun lalu. Bareng 2. Kalau seandainya dibiarkan ini gimana ini, Bu? Oh, kalau dibiarkan runtuh lah. Udah nyampe ke masjidnya. Yang sekarang yang habis apa aja nih, Bu? Yang habisnya janjangnya itu, nggak bisa ke bawah lagi. Iya. Nah, biasanya sering nih ke sungai mencuci, nggak bisa lagi. Sedangkan tangga yang digunakan warga untuk menuruni sungai guna berwudu dan beraktivitas lainnya tak lagi bisa digunakan karena telah rubuh. Warga dan pemuka masyarakat telah melaporkan kerusakan itu ke pemerintah Pasaman Barat. Namun hingga saat ini, laporan itu belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kalau seandainya nggak kita perbaiki, kemungkinan musola ini akan runtuh juga. Soalnya kemarin kan airnya sering besar dan di bawah pun tumpukan air. Ini akibatnya karenanya air besar. Dari sungai apa nih, Bang? Ini sungai Batang Lingkin. Minta bantulah untuk diperbaiki secepatnya supaya kami pun senang dan bisa terjamin musola kami. Warga berharap pemerintah Pasaman Barat memperhatikan tuntutan mereka agar tebing di sepanjang aliran sungai Batang Lingkin itu dibuatkan tanggul atau dipasang besi penahan tebing. Karena jika dibiarkan, maka musala mereka akan ambruk akibat ablasi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Berbagai upaya terus dilakukan oleh sekolah luar biasa di Payakumbuh, memberikan keterampilan bagi para siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satunya dengan membuat buket bunga dan hantaran pernikahan yang dapat menghasilkan uang. Para siswa berkebutuhan khusus di sekolah ini terlihat antusias mengikuti pelatihan dalam ruangan kelas di sekolah mereka yang terletak di Kelurahan Limbukan, Payakumbuh. Jemari tangannya dengan lihai merangkai bunga yang terbuat dari kertas berwarna. Didampingi oleh guru yang menggunakan bahasa isyarat, mereka bisa berkomunikasi. Maklum, sebagian besar siswanya tunarungu wicara, alias memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Menurut kepala sekolah luar biasa ini, para siswa yang dibekali keterampilan
diharapkan bisa berguna saat menyelesaikan jenjang pendidikan dan mampu menghasilkan uang. Nah, untuk SLB ini disitulah anak bukan untuk akademik, hanya anak untuk keterampilan ini untuk hidup masa depan anak-anak nanti. Jadi tujuan sekolah ini supaya anak ini ke depannya mandiri, bisa mencari kehidupannya masing-masing. Nah, nanti tamat SMA, kalau udah tamat, jadi dia bisa mencari duit sendiri, bisa menghasilkan sendiri, bukan tergantung ke orang tuanya. Sementara itu, pembina yayasan sekolah luar biasa ini juga berharap perhatian pemerintah setempat agar para siswanya memperoleh kesempatan dan fasilitas agar bisa mandiri. Tentu kami mendorong pemerintah ke depan agar skill-skill anak ini yang sudah terbentuk, ini perlu kita berikan apresiasi dan kita salurkan. Contoh hantaran-hantaran ini ya mungkin kita berikan sebuah ruang ke beliau bisa membuat sebuah usaha mikro yang berkenan dengan hantaran, beliau kita promosikan. Sehingga ini menjadi nilai tambah dalam kehidupan beliau. Dan juga mendorong beliau ke arah kemandirian. Sekolah luar biasa ini telah melahirkan siswa yang berprestasi dan mengharumkan nama sekolah. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.